langsung saja perkenalkan lagi, saya Gita Karika Ramadhani, Bu. Udah sering ya, Bu, kita ketemu di forum IKK sebelumnya. Kita terakhir ketemu di bulan Maret, Bu. Itu udah ngebahas juga tentang, di bulan Februari kita ngebahas tentang novel coronavirus. Di Maret kita bahas tentang COVID-19. Nah, sekarang COVID-nya masih ada? Masih. Tapi gimana kita tipsnya nih untuk berperang? Siap-siap. Gitu. Menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemi yang belum berakhir. Saya dari Mawar 3 atas nama Ibu Elis Waherli. Oh iya, baik Bu. Bisa langsung ibu-ibu yang join ke Zoom ini bisa langsung di chat, Bu. Chat nama dan perwakilan Posyandu mana dari kelurahan mana. Boleh next slide-nya? Kelihatan semua ya, Bu, slide PPT-nya. Ya, jadi kita disuruh stay at home atau di rumah aja, ya kan? Di rumah aja, dan semua kegiatan juga dibatasi ya. Banyak kegiatan yang kita nggak boleh gitu. Ada yang misalnya biasa ke rumah sakit, biasa ke puskesmas. Nah, sekarang kalau nggak penting-penting banget, di rumah aja. Akhirnya ada beberapa permasalahan kesehatan juga yang terabaikan. Misalnya kayak anemia pada remaja putri dan ibu hamil. Biasanya remaja putri dapat TTD dari sekolah, dan sekolah libur. Nah, itu juga jadi resiko. Terus kepatuhan minum obat, misalnya orang yang punya diabetes, hipertensi, atau yang TB. Biasanya dia sering ambil obat ke puskesmas, tapi sekarang dia jarang gitu. Jadi ibu-ibu juga harapannya sebagai kader bisa ngingetin hal-hal yang terabaikan ini. Misalnya kesehatan lansia juga. Posyandu lansia tutup, yang biasanya sering ke posyandu bisa di WA kabarnya seperti apa. Ya, baik, mohon maaf ada kendala teknis. Ini ada panduan piring makan, di mana setengah dari piring makan itu harusnya serat ya, Bu. Kenapa sih harus serat gitu? Nanti akan ada penjelasannya. Ya, harus konsumsi sumber karbohidrat gitu. Next, selanjutnya, kenapa harus konsumsi protein ya, Bu? Protein, ingat protein hewani, nabati. Ibu-ibu pasti udah paham lah ya. Karena protein itu membangun kembali sel-sel tubuh yang rusak. Kan ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada mineral gitu ya. Nah, yang membangun sel-sel tubuh yang rusak itu protein. Ketika diri kita sakit, itu berarti ada sel-sel tubuh yang rusak. Ya, ada sel-sel tubuh yang rusak, dan sel-sel itu diperbaiki oleh protein. Gitu. Jadi kalau ibu ngerasa nggak enak badan dikit, nggak harus langsung minum obat, langsung. Pusing dikit, minum obat. Pegal dikit, minum obat. Nggak. Pertama, dari makanan dulu, Bu. Dan juga protein itu misalnya ayam, telur, gitu ya, Bu. Itu mengandung zat besi, vitamin A, vitamin E, dan zinc. Vitamin-vitamin itu yang ada di makanan yang akan meningkatkan daya tahan tubuh ibu-ibu sekalian. Ya. Zat besi itu banyak ditemukan di protein hewani, seperti telur. Nah, ini konsumsi serat bisa dilihat di layar, Bu. Serat itu sayur buah minimal. Itu 3-4 porsi sehari, atau buah 2-3 porsi sehari. Perlu dicuci dengan sabun tidak? Nah, nggak perlu, Bu. Sebenarnya, Ibu kalau khawatir ada COVID, misalnya di sayur buahnya, cukup dicuci di air mengalir. Gitu. Karena kalau misalnya dicuci dengan sabun yang buat cuci piring, gitu kan, itu takutnya ada sisa sabun yang tertinggal di permukaan. Jadi lebih baik untuk sayur dan buah dicuci saja di air mengalir, tapi dimasak hingga matang gitu, atau disiram air panas ya, karena virus itu mati di suhu panas, di suhu panas untuk makanan
ya, gitu. Jadi misalnya Ibu beli makanan dari luar juga usahain dalam kondisi masih hangat, panas, atau Ibu panasin lagi di rumah. Nah, di sayur buah ini mengandung vitamin C buat menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu apa? Polusi, zat-zat yang tidak seharusnya masuk ke dalam tubuh. Ada beta karoten atau provitamin A, asal mulanya vitamin A. Terus ada prebiotik. Prebiotik itu adanya di usus, Bu. Pernah dengar mungkin ya prebiotik, probiotik. Nah, jadi di usus kita ada namanya probiotik. Dia bakteri usus yang baik, bakteri yang baik yang mencegah masuknya penyakit. Kalau ada penyakit yang datang, virus atau kuman, nanti dimakan oleh bakteri yang baik di usus. Nah, namanya probiotik. Si probiotik itu akan hidup kalau makan prebiotik. Prebiotik itu sumbernya dari sayur buah. Nah, itulah jelas kenapa sayur buah itu penting banget. Bahkan sayur dan buah ini lebih penting dibandingkan suplemen, Bu. Kalau Ibu makan suplemen ya, kalau makan biasanya masih nggak benar, tapi dibantu sama suplemen gitu, ya percuma gitu. Ibu kan malah buang-buang uang beli suplemen multivitamin. Padahal yang paling murah ada di sayur dan buah. Gitu. Nanti kita ada sesi tanya jawab ya, Bu. Oke, next. Nah, anjuran selanjutnya adalah olahraga yang rutin secukupnya. Kenapa dibilang secukupnya? Karena kalau tidak bergerak jadi masalah, kalau terlalu over olahraganya terlalu melelahkan juga jadi masalah. Ya, menurut penelitian, justru yang daya tahan tubuhnya baik itu yang olahraganya secukupnya, sedang-sedang aja, gitu. Malas bergerak itu jadi penyakit. Malas bergerak jadi penyakit, terlalu kecapean juga jadi penyakit gitu ya. Jadi malas bergerak nih, apalagi WFH, stay at home, di rumah aja, akhirnya jarang gerak. Takutnya jadi obesitas, hipertensi, diabetes, kolesterol. Nanti setelah COVID ini yang rame posyandulansi ya kan? Gitu, nanti yang repot. Jadi tetap harus olahraga di rumah aja, Bu. 3-5 kali sehari, 5 kali seminggu ya. 3-5 kali seminggu. Ibu juga jangan cuma jogging doang atau jangan cuma loncat-loncat doang olahraganya, tapi perlu stretching ya, Bu. Stretching. Otot tangannya dilatih gitu, stretching. Otot kakinya dilatih gitu. Sekarang udah punya YouTube semua kan? Bisa dilihat di YouTube ya. Gitu. Karena kalau kurang olahraga, daya tahan tubuhnya menurun. Jadi gampang terkena virus. Gitu. Intinya sesuatu yang kurang atau berlebihan itu tidak baik. Secukupnya. Boleh next? Nah, ini yang sering ditanyakan. Boleh nggak sih konsumsi herbal gitu? Minum jahe, kunyit, serai, dan rempah-rempah lainnya. Boleh Bu, tetapi tidak ada atau belum ada penelitian yang menyatakan kalau minum jahe bebas corona, belum ada, Bu. Kalau minum kunyit bebas corona, enggak ada. Tetapi fungsinya jahe dan rempah-rempah lainnya itu hanya meningkatkan daya tahan tubuh. Misalnya, Ibu minum jahe melancarkan peredaran darah. Misalnya yang tadinya pusing-pusing jadi hilang gitu. Terus Ibu misalnya stres. Kalau minum rempah kan biasanya jadi lebih rileks ya, Bu. Karena kalau stres itu daya tahan tubuh juga berkurang atau menurun. Makanya minum herbal, rempah-rempah itu bisa bikin meningkatkan daya tahan tubuh karena bikin rileks juga ya. Nah, rempah-rempah tuh dari mana aja? Bisa minuman tadi Ibu bikin sendiri, jahe merah, dicampur kunyit, dicampur serai gitu boleh. Atau dari bumbu masak aja sebenarnya cukup, Bu. Karena herbal ini bukan makanan utama ya. Herbal bukan makanan utama. Jadi paling Ibu sekali atau 2 kali sehari gitu ya.
dan dari bumbu masak. Aduh, Bumbu masak kan secukupnya. Itu tolong yang suaranya keluar di mute ya Bu. Pencet mute, pencet mute. Berisik Bu. mute. Aduh, dimatiin suaranya jadi gak ada gitu ya suaranya. Namanya tuh dimatiin. Oh, ini kalau mulai Jadi, ketemu. untuk konsumsi herbal itu boleh tapi jangan terlalu banyak ya, bukan mencegah corona tapi hanya meningkatkan daya tahan tubuh. Ini biarkan di dulu Bu yang masih minum multivitamin itu wajib atau tidak ya? Wajib tidak? Tidak wajib Bu. Yang wajib adalah konsumsi gizi seimbang. Konsumsi gizi seimbang tadi isi piring itu yang wajib ya. Kecuali kalau sedang merawat atau lagi sholat atau lagi Maaf mandi. Ibu berisik, jangan terlalu di keluar suaranya. Ya. Nah, ya. Jadi konsumsi gizi seimbang yang utama. Sekarang banyak iklan ya, Bu. Ya, sekarang banyak iklan ya, Bu. Kalau misalnya minum multivitamin ini, multivitamin itu menghindari kita dari corona gitu. Belum tentu ya. Yang penting adalah menjaga daya tahan tubuh tetap fit. Dari mana? Gizi seimbang. Terus kalau vitamin C, udah pasti nggak kita jadi sehat? Belum tentu, Bu. Justru kalau orang yang kebanyakan minum vitamin C, kasihan ginjalnya, ya. Karena vitamin C itu larut dalam air. Jadi vitamin C itu masuk ke dalam tubuh kita, kalau berlebihan itu bakal dibuang lewat urin. Siapa yang kerja keras? Ginjal. Gitu. Jadi orang dewasa itu hanya butuh 75 sampai 90 mg vitamin C dalam sehari. Lebihnya akan dibuang melalui ginjal. Gitu. Jadi, Ibu bisa berpikir, kalau ada produk minuman yang bilang ini 1000 mg vitamin C, sedangkan yang diserap cuma maksimal 90 mg. Ya kan? Lalu ratusan miligram lainnya kemana? Dibuang lewat urin. Gitu. Jadi, wajib nggak sih minum vitamin C atau multivitamin? Tidak, Bu. Yang wajib gizi seimbang. Itu udah cukup vitamin C dari sayur dan buah. Ya, buah-buahan yang warnanya cerah, itu tinggi vitamin C. Oke, Bu? Nah, boleh next selanjutnya? Nanti kita bisa ada sesi tanya-jawab. Nah, ini juga yang sering ditanyakan. Berjemur. Manfaatnya apa? Meningkatkan daya tahan tubuh karena mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Jadi kalau kita minum susu gitu misalnya, itu baru provitamin D dapatnya. Nanti ketika sinar matahari baru dia berubah jadi vitamin D. Nah, vitamin D itu yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu benar nggak sih sinar matahari itu bunuh COVID? Belum tentu, Bu. Belum ada penelitiannya yang bilang kalau misalnya ada virus COVID, kena sinar matahari, terus langsung kena COVID. Belum tentu. Tetapi memang sinar matahari itu bisa membunuh virus dan bakteri pada umumnya, ya. Nah, yang perlu diperhatikan, kalau berjemur nggak pakai sunblock, nggak pakai tabir surya, nggak pakai krim-kriman itu, Bu, itu justru meningkatkan risiko kanker kulit, ya. Wajib menggunakan kacamata. Tahu, Bu, bukan kacamata baca ya, Bu, kacamata yang hitam itu, Bu, ya banyak lah sekarang yang murah-murah gitu ya. Kacamata sama sunblock atau tabir surya ya di kulit-kulit yang terpapar sinar matahari gitu. Nah, waktu berjemur baiknya kapan ya? Saat UV atau sinar UV, pernah dengar Bu sinar UV, sinar matahari dalam level 1 sampai 2. Tahu levelnya dari mana? Oke, next kita bahas cara tahu levelnya di daerah kita. Karena beda-beda, Bu. Nggak bisa kita bilang harus berjemur jam 10 gitu. Loh, matahari tiap tempatnya berbeda loh, Bu. Di Kelurahan Guntur, di Kelurahan mana, itu kan berbeda. Ibu bisa cek di acuweather.com. Ini ya, yang ada di layar. Nanti di-share juga linknya di grup, ya.
Ibu masukin lokasinya. Ini saya ambil contoh tadi pagi jam 8.44 di Kelurahan Setiabudi. Di sini langsung kelihatan, oh UV ada tulisannya ya, max UV index. UV, pokoknya Ibu cari aja yang tulisannya UV, udah gitu. 2 atau low, oh berarti boleh buat berjemur, gitu. Nggak boleh pas UV-nya lebih dari 2, nggak boleh, cuma 1-2 aja. Kenapa? Ntar Ibu kosong, terus malah jadi resiko penyakit kulit, kanker kulit gitu ya. Nah, durasinya berapa lama? Tergantung kulitnya. Kalau Ibu kulitnya warna maksudnya cerah atau putih, Ibu cukup 5-10 menit. Jangan setengah jam. Ya Bu, kalau Ibu ya gelap, hitam, sawo matang gitu, saya nih ada sawo matang, maksimal 15 menit, maksimal ya, maksimal 15 menit, tidak dianjurkan lebih dari itu ya. Dan itu udah pakai kacamata, udah pakai tabir surya. Jadi cek dulu di daerah Ibu, kira-kira yang UV-nya itu 1-2. Karena nah, setiap harinya juga beda. Kalau lagi mendung, ya kalau lagi terang banget, kalau lagi awan yang ngintip-ngintip, ya pasti berbeda. Jadi Ibu cek dulu sebelum berjemur. Gitu. Boleh next selanjutnya? Nanti kalau ada yang mau tanya juga boleh. Oke, ini udah yang terakhir ya, Bu. Intinya kita akan memasuki new normal, Bu, atau era normal yang baru, atau masa transisi. Baru aja tadi Pak Gubernur ini ya, bilang di YouTube live gitu, press conference. Kalau sekarang PSBB jadi masa transisi. Masa transisi, berarti kita harus mampu beradaptasi. Selalu pakai masker ya Bu, ya. Terus misalnya kemana-mana sedia alat ibadah sendiri, ya. Jadi nanti nggak pakai alat ibadah yang bareng-bareng. Terus ada juga kantong buat masker yang habis pakai, atau kalau kita habis pakai masker biar nggak sembarangan taruh. Jangan habis pakai masker pulang ya udah taruh aja gitu. Jangan ya Bu. Terus ada juga semprotan dan desinfeksi, udah pada bisa bikinnya ya. Terus hand sanitizer gitu. Bawa botol minum dan alat makan sendiri. Ini bisa disebarkan ke anak-anaknya mungkin yang bekerja, yang terpaksa harus bekerja, tidak ada WFH, itu ya mau gimana lagi, kita harus mampu beradaptasi. Ini alat perangnya. Misalnya nanti ketika udah dibuka layanan ojek online kembali, harus punya helm pribadi gitu. Jadi masa mau ganti-gantian helmnya seharian itu sama orang-orang? Banyak loh yang tanpa gejala, banyak loh yang carrier atau yang membawa virus gitu. Tapi nggak kelihatan. Banyak yang kita nggak kelihatannya sehat-sehat aja kok, tapi ternyata dia positif. Banyak Bu gitu. Bahkan saya sendiri saat ini sih nggak tahu saya positif atau negatif. Kemarin saya rapid gitu atau saya tes, saya negatif. Bisa apakah kemarin saya negatif, sekarang saya negatif? Belum tentu. Makanya tetap dari diri masing-masing harus punya kewaspadaan. Gitu. Ibu-ibu di sini kader bisa menyebarkan informasi ini ke keluarganya, paling dekat keluarganya, lalu ke lingkungannya, tetangga, ke RT-nya, ke RW-nya gitu. Nanti boleh sharing disebarkan lagi ke kerabat-kerabatnya. Mau yang di luar Jakarta juga Ibu ingetin, nggak apa-apa. Ini demi kemanusiaan. Bukannya kita mau menggurui, bukannya kita mau ngatur-ngatur, tapi dengan orang lain taat itu melindungi kita. Kita taat, kita melindungi orang lain. Jadi saling melindungi. Itu aja Bu untuk tips-tips menjaga imunitas atau daya tahan tubuh. Ini ada video, kita lihat kenapa sih harus menerapkan jaga jarak. Boleh di-play videonya?